heard about this baby Shalom. boy. Mari kita membuka kitab kita yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah sesuatu gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Bapak Ibu serta Saudara, kalau di poin sebelumnya kita mendengar bagaimana Saulus mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan sejati? Karena tidak semua orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, benar-benar meninggalkan semua hal yang dalam kehidupan lamanya dia tinggalkan. Kalau hari ini kita fokus kepada Ananias, bayangkan posisi Ananias saat itu. Dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya, Ananias, pergilah ke jalan yang bernama apa tadi nama jalannya? Jalan Lurus. Dia pergi dengan kuasa daripada Tuhan. Dia dapat panggilan dari Tuhan. Itu tidak mudah bagi Ananias untuk melangkahkan kakinya ke sana. Banyak pertimbangan-pertimbangan dalam pikiran Ananias sebagai hamba Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan katakan kepadanya, Ananias, pergilah, jumpailah Saulus di sana. Maka mungkin secara obrolan biasa, mungkin Ananias bilang, Tuhan bercanda ya untuk pergi ke sana. Masakan Tuhan gak tahu? Masakan Tuhan lupa sikap Saulus kepada umat-Mu? Dan saya pasti akan diperlakukan seperti itu. Saya pasti akan dibunuh. Bapak Ibu, dia tahu siapa itu Saulus.
Tapi saat itu Ananias belum tahu bahwa dengan perjumpaan Saulus kepada Tuhan, ada perubahan yang signifikan terjadi dari sikap Saulus. Dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Dari hati yang keras menjadi orang yang punya hati lemah lembut. Mungkin dia berpikir, Tuhan, kalau saya datang ke sana, saya pasti ditangkap. Saya pasti akan dibunuh. Dan ini berbahaya untuk diri saya. Saudara, apakah Ananias ini kurang beriman sama Tuhan? Ananias saat itu dia secara terbuka kepada Tuhan. Ternyata kita nggak boleh pura-pura di hadapan Tuhan, sok kuat gitu loh. Jadi Tuhan butuh pengakuan dari kita. Tuhan mau kita jujur sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku takut Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi aku mau jujur sama Tuhan, aku takut. Banyak orang yang gak mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia sedang dalam ketakutan. Dia sedang dalam kegalauan. Dia dalam keadaan kecewa. Mungkin saya melihat Bapak Ibu wajahnya di sini seperti orang gak punya masalah. Seperti orang yang gak pernah dikecewakan. Seperti orang yang tidak takut masa depan. Tapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita yang sedang duduk di ruangan ini, kita sedang ada di dalam situasi-situasi itu. Kita sedang takut, bagaimana Tuhan, ini sudah mau libur sekolah. Anak saya, ada yang mau ke SD, ada yang mau ke SMP, ada yang mau ke SMA, ada yang mau kuliah. Tuhan, bagaimana ini? Kita nggak boleh pura-pura oke. Tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan, ini Tuhan ketakutanku. Aku nggak tahu masa depan anak-anakku kayak apa. Tuhan butuh orang-orang yang jujur. Sehingga Tuhan akan memberi hal yang nggak bisa dilakukan oleh Ananias, nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita hadapin sendiri. Tapi Tuhan melakukannya untuk kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita sedang duduk, kita sedang bingung. Tuhan, pertengahan Juli, anak-anak masuk sekolah, harus bayar ini, bayar itu, harus bayar uang pangkal, harus bayar seragam. Hari ini Tuhan, ini kenyataan. Aku gak punya uang, keluargaku lagi minus. Kita perlu terbuka sama Tuhan. Ananias, dia jujur sama Tuhan. Tuhan, aku gak berani ke sana. Sehingga pada waktu dia mengakui itu, pada waktu Ananias jujur, Tuhan beri dia roh keberanian untuk menghadapi pelayanan kepada Saulus ini. Apa yang kita bisa lihat dari sikap Ananias? Pertama, dia awalnya ragu. Dia takut. Ragu dan takut itu manusiawi. Itu manusiawi, Bapak Ibu. Jangan dikira, oh iya karena saya melayani Tuhan. Mungkin kalau hamba-hamba Tuhan itu gak pernah rasa ragu, gak pernah rasa khawatir, gak pernah rasa bimbang, gak ada mungkin rasa takutnya saking dia melayani Tuhan. Tidak. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya pun berhadapan dengan hal-hal yang ini. Ketakutan, ya, kekhawatiran, kekecewaan, keraguan. Benar gak Tuhan bisa lakukan ini bagi saya? Tuhan bilang, kejujuranmu, keterbukaanmu kepadaku, aku melakukannya bagimu. Engkau gak sanggup, aku sanggup melakukannya. Engkau gak punya jalan keluar, aku punya 1000 cara untuk bisa menolong engkau, memberikan solusi dalam setiap kesulitan hidup. Ananias jujur kepada Tuhan. Dia tidak berpura-pura berani. Dia bilang, Tuhan, aku takut.
Orang-orang sudah banyak yang dibunuh sama Saulus. Tapi kalau Tuhan besertaku, aku mau melakukan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa ragu. Kita boleh merasa takut, tetapi jangan itu membunuh langkah kita untuk maju berharap sama Tuhan. Ketakutan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, tapi itu tidak mematikan langkah iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar untuk kehidupan kita. Kita terbatas. Nggak bisa semuanya, nggak bisa. Tapi engkau punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup melakukannya. Tuhan tidak marah saat Ananias terbuka sama Tuhan. Tuhan tidak pernah marah kepada sikap Ananias yang ragu bahwa dia bisa menumpangkan tangan atas Saulus. Keraguanmu, ketakutanmu pada waktu engkau datang sama Tuhan, Tuhan itu gak akan marah. Justru Tuhan bilang, anakku jujur. Dia datang, dia mengungkapkan semua ini karena dia sadar keterbatasan hidupnya. Dan dia datang kepadaku karena dia sadar aku punya kuasa yang lebih besar dari semua kuasa yang ada dalam dunia ini. Jadi Tuhan bangga. Justru pada waktu kita jujur sama Tuhan, Tuhan bangga. Dan Tuhan akan memberikan hal yang diinginkan hati kita. Yang kedua, ketaatan berarti percaya pada rencana Tuhan, bukan perasaan kita. Ananias memakai perasaannya, Ananias memakai logikanya. Dia bilang, aduh, ini bahaya ini. Seperti saya ada di depan singa yang akan menerkam saya. Tetapi dia taat. Dia taat bahwa rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Allah tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Ananias akhirnya bagaimana? Pada waktu dia percaya, dia taat kepada Tuhan, dia pergi, dia menuruti firman Tuhan, meskipun hatinya mungkin berdebar-debar, dak-dik-duk. Pada waktu dia udah mendekati di jalan lurus di mana Saulus ada saat itu, hatinya takut, ya. Detak jantungnya semakin dekat rumah yang akan dituju, maka semakin kencanglah hatinya karena ketakutannya. Tapi dia pergi, dia tahu Tuhan akan menolong dia. Tuhan tidak pernah salah memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Apa yang membuat Ananias menjadi berani? Yang pertama, karena dia percaya bahwa Tuhan tahu lebih baik daripada dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan itu selalu benar, selalu adil. Tuhan itu selalu luar biasa, lebih daripada dirinya. Yang kedua, mungkin di mata manusia Saulus adalah bahaya, tetapi di mata Tuhan Saulus adalah alat yang berharga. Jadi Bapak Ibu, mungkin orang lain memandang engkau tidak berguna apa-apa. Mungkin orang lain mengatakan, kamu apa? Tetapi ingat, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, engkau itu spesial di mataku. Aku pakai engkau di sisi-sisi lain yang mungkin engkau gak pernah pikirkan. Seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang terlihat salah. Pada waktu Nabi Hosea, Tuhan berfirman kepadanya, Nabi Hosea, pergilah engkau, nikahilah perempuan sundal itu. Mungkin dalam pikiran Hosea, wah Tuhan, ini saya nabi loh Tuhan, masa disuruh nikahi itu perempuan sundal? Gak masuk akal. Salah Tuhan, salah kali Tuhan.
Itu beresiko Tuhan. Perempuan sundal itu, ya, kita gak bisa membayangkan. Ya, perempuan nakal, perempuan yang suka menjajakan tubuhnya di pinggir jalan. Mungkin Hosea berpikir begini, Tuhan, masakan Tuhan saya menikah sama dia hanya sekedar tidur bareng? Mungkin pada waktu saya melakukan hubungan suami istri, saya akan terinfeksi dengan penyakit yang dia bawa. Tuhan, gak salah Tuhan suruh saya menikahi perempuan sundal. Emang udah gak ada Tuhan perempuan yang baik-baik sana, yang bisa mendukung saya sebagai nabimu? Takut Hosea. Takut Hosea. Ragu Ananias. Tapi Tuhan bilang, pergilah. Karena Tuhan punya rencana kepada sebuah hal yang Tuhan perintahkan kepada seseorang. Mungkin Tuhan suruh kita memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Tidak mudah bagi kita bisa melakukan itu. Mungkin kita pernah dikecewakan. Nggak mudah bagi kita untuk terima hal itu begitu saja. Tapi kalau Tuhan perintahkan, saya percaya Tuhan memberikan kita kemampuan roh untuk bisa memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Mungkin Tuhan suruh kita berbuat baik kepada orang jahat sama kita, udah menyakiti kita, tapi Tuhan bilang, berkati dia. Hal-hal yang bertolak belakang dari sikap secara manusiawi yang dilakukan oleh manusia pada umumnya apa? Kalau engkau baik sama saya juga akan baik sama kamu. Tapi rumus di dalam Tuhan itu beda. Sekalipun engkau membenciku, sekalipun engkau mengecewakanku, tapi roh Tuhan, kasih Tuhan memampukanku melakukan itu. Itulah di Matius bilang, Tuhan bilang apa? Kalau engkau kalau orang menampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Hal yang mustahil. Sehingga orang-orang di luar kekristenan bisa mengutip ayat itu dan mereka tahu kekristenan punya nilai plus dari orang-orang yang mengaku beragama kepada Tuhan. Karena agama-agama lain hanya mengajarkan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada Allah. Tetapi kita maju selangkah dari mereka. Karena apa? Tuhan yang mengajarkan itu bagi kita. Dan Tuhan telah mempraktekannya itu terlebih dahulu. Dia mati di kayu salib supaya dosa saya, supaya dosa Bapak Ibu serta saudara di sini diampuni. Tuhan mengajarkan kepada kita langkah yang nggak mungkin orang bisa lakukan. Kalau kita datang kepada hal yang nggak mungkin, maka mungkin kita akan mundur. Tapi Ananias melangkah karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia dan Tuhan tidak akan membiarkan dia begitu saja. Seringkali mungkin Tuhan juga suruh kita mengambil keputusan yang sulit. Pada waktu Ananias diperintahkan Tuhan untuk pergi, dia mungkin bilang, bagaimana saya bisa melakukan hal itu Tuhan? Tapi Tuhan suruh untuk mengambil keputusan yang segera. Tidak boleh menunda. Allah gak suka kepada orang yang suka menunda. Pekerjaan yang semua ditunda akan bergeser semuanya. Contohnya kita jam 5 suka bangun berdoa bersama keluarga. Tapi dalam suatu saat kita bangun 5:30. Maka semua itu akan tergeser. Jadwal untuk mandiin anak yang mau sekolah, ngantar anak itu tergeser semua. Karena apa? Semua tertunda
Karena ada perubahan dari yang biasa. Jadi jangan menunda hal. Kalau Tuhan suruh, maka lakukan itu. Kalau Tuhan suruh hal yang tidak masuk akal pun dalam dirimu, maka lakukan itu. Mungkin suatu saat Tuhan akan suruh Bapak Ibu di sini, anak-anak youth di sini untuk lakukan sesuatu hal. Mungkin kau akan bilang, Tuhan, tapi tinggal ini di tangan. Tapi Tuhan bilang, kasih. Tahukah kita sebenarnya pada waktu Tuhan menyentuh hati kita, menyuruh kita melakukan hal itu, karena ada sesuatu hal yang Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita, lebih dari apa yang kita lepaskan. Jadi memegang erat itu tidak akan menambah berkat dalam hidup kita. Tapi kalau kita ikut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka Tuhan akan memberi itu lebih dari apa yang kita lepaskan. Amin. Saudara yang kekasih, saya senang kalau berfellowship sama komunitas anak-anak youth. Banyak hal saya melihat kehidupan mereka, bagaimana mereka mengalami Tuhan, mulai mengalami Tuhan dari hari ke hari. Setiap kali mereka bersaksi, ada perubahan-perubahan yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, anak-anak ini mengalami Engkau dalam hidup mereka. Mungkin yang tadinya mereka egois sama adik-adiknya atau kakaknya, maka mereka mulai sekarang sadar, oh iya itu gak benar. Mungkin yang tadinya mereka gak bisa mengasihi adik mereka, tapi sekarang mereka bisa mengasihi. Yang tadinya mereka mungkin kesel sama orang, tapi mulai mereka tidak lagi kesel sama orang. Mereka hanya melihat semua itu bahwa oh iya. Karena apa? Ada firman Tuhan yang membuat mereka berubah. Kata hati bilang jangan, tetapi iman berkata Tuhan pintanya begini, Tuhan maunya begini, Tuhan minta begini. Tapi hati bilang jangan, jangan, jangan. Tapi Tuhan bilang, ini yang aku mau, kamu harus pergi. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Ananias bisa dengan berani akhirnya pergi mendoakan Saulus? Ketaatanmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan kalau Ananias tetap dia gak pergi karena lebih besar ketakutannya. Ketakutannya melebihi besar tubuhnya, maka saya percaya Saulus akan tetap ada dalam kondisinya yang mengenaskan, yang buta, yang gak bisa lihat apa-apa, yang gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Ananias tidak mementingkan rasa takutnya untuk tidak pergi. Pada waktu Ananias mengambil keputusan meninggalkan rasa takutnya itu, dan dia menaruh Tuhan di hadapannya, karena penglihatannya yang dipulihkan Tuhan, Saulus menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena Ananias taat, maka hidup Saulus berubah. Dan jutaan orang sampai sekarang mendapat keselamatan daripada Tuhan. Orang dengar nama itu, khususnya mereka yang gak percaya sama Tuhan, sampai mereka bilang kekristenan itu karena si Rasul Paulus. Betapa Tuhan memakai Saulus untuk bangsa-bangsa. Betapa Tuhan memakai hidupnya akibat dari respon baik, respon positif dari Ananias yang mau pergi mendoakan Saulus yang sedang buta. Mungkin suatu saat Tuhan akan suruh Bapak Ibu di sini untuk pergi mendoakan seseorang. Mungkin kau bilang gini, Tuhan, loh, saya bukan pendeta Tuhan, saya bukan pengurus gereja Tuhan, tapi Tuhan bilang pergi doakan orang ini. Kita nggak tahu.
Karena apa? Tuhan yang tahu orang itu. Dan kita nggak mengerti apakah dengan doa kita suatu saat orang ini akan ingat, dia akan bilang, karena waktu saya didoakan oleh ibu ini, pada waktu saya didatangi bapak ini, saat itu saya sedang punya tekad untuk bunuh diri. Tetapi karena kehadiran ibu ini, karena kehadiran pemuda ini, karena kehadiran bapak ini, maka saya nggak jadi bunuh diri. Saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Pada waktu saya didoakan, saya mendapat pemulihan daripada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, nggak ada pelayanan yang sia-sia asal kita datang dengan kuasa daripada Tuhan. Jadi jangan pernah mustahilkan. Berhenti sekarang, normalisasikan untuk bilang, saya bukan pelayan Tuhan. Tapi ingat, kuasa itu Tuhan beri kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga pada waktu kita mendoakan tanpa gelar kita pun, maka kuasa Tuhan itu akan terjadi. Orang itu akan dipulihkan. Orang itu akan dirubah mindsetnya yang salah untuk bunuh diri, mengakhiri hidup. Mungkin saking terlalu berat masalah yang dia hadapi, karena mungkin gak pernah kunjung datang pertolongan itu kepadanya. Tapi kehadiran seseorang yang datang mendoakannya berubah menjadi orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan dia akan menangis di hadapan Tuhan, katakan, terima kasih Bu, terima kasih Pak, kau datang tepat pada waktunya. Dan dia pasti tahu bahwa Tuhan yang menyuruh Bapak Ibu untuk mendoakan. Gak usah tunggu sekolah teologi, tapi pergilah pada waktu engkau disuruh Tuhan, lakukan. Ketaatan yang sejati bukanlah ketaatan saat semuanya terlihat mudah dan aman. Ketaatan yang sejati adalah saat kita takut tetapi melangkah. Ingat, iman yang sejati adalah pada waktu kita merasa takut tetapi tetap melangkah di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti menjaga kehidupan kita. Jadi ketaatan itu bukan berarti nggak ada rasa takut, ya. Ketaatan itu bukan berarti kita nggak ada rasa ragu. Tetapi pada waktu kita melangkah, artinya Bapak Ibu serta saudara dan saya sedang mempercayakan langkahmu itu karena Tuhan yang menyuruh. Karena engkau percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia. Sehingga walaupun saya takut, walaupun saya ragu, bisa anak-anak saya sekolah, bisa saya bekerja, tetapi langkahmu itu akan membuat Tuhan melewati langkahmu untuk menunjukkan kuasanya bagi. Pernahkah kita ada berada di posisi Ananias? Saat engkau merasa, Tuhan, aku sedang takut, saya mau ulang lagi. Jujur di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sedang takut. Rasanya gelap semua. Rasanya nggak sanggup menghadapi bulan depan. Rasanya aku nggak bisa menghadapi tahun ini. Rasanya gelap. Nggak bisa Tuhan, apakah saya bisa hidup selanjutnya? BBM naik. Naiknya berapa Bapak Ibu? Dari pertama 4.000. Lawang 50 perak aja naik waktu zaman demo mulai ini. Tapi kita nggak tahu, ya. Jangan karena bensin naik terus kita hilang pengharapan sama Tuhan. Terus bilang, udahlah, saya beli sepeda aja. Udah, jalanin aja dulu. Kita nggak tahu hidup ini.
kita nggak tahu. Hidup ini semakin baik. Itulah sebabnya kita perlu dekat kepada Tuhan yang selalu memberi kita yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pagi ini biarlah membuat kita melangkah. Katakan, Tuhan, aku mau taat sekalipun aku sebenarnya ragu dan aku sebenarnya sedang dalam ketakutan. Bisa tidak, bisa tidak, bisa tidak. Tapi kalau Bapak Ibu peka, engkau sedang duduk di tempat duduk, Tuhan sedang menyapa dan katakan, aku sanggup menolong engkau. Aku sanggup melakukan perkara yang ajaib asal engkau berpegang teguh sepenuhnya kepada-Ku.